Shalom, berjumpa kembali dengan saudara, sahabat yang setia mengikuti program Bible Study Online CK7 yang menjadi alat pendamping bacaan Alkitab kita setiap hari. Dengan mengupas serta menemukan maksud dari si penulis kitab yang sedang kita baca, kita akan menemukan keterkaitan, relevansi, serta bagaimana kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan belajar tentang Mazmur ratapan Daud untuk meminta pertolongan dan memelihara nyawanya dari orang-orang yang dikatakan sebagai orang beringas, orang yang merencanakan perbuatan jahat dan memberikan dakwaan, kata-kata yang menjatuhkan. Mungkin pernah kita mengalami keadaan yang terpojok. Keadaan di mana sepertinya orang-orang itu memang merancang untuk kita tuh bisa keluar, kita tidak nyaman, kita mungkin terusir. Bagaimana kita bersikap? Dan kita akan melihat dari doa Daud ini dan pengajarannya. Tapi sebelumnya kembali, di dalam kita belajar tentang ratapan, selalu fokusnya pertama itu adalah persoalan. Tapi saya mau mengajak kita sebelum kita mendalami persoalan yang dihadapi, mari kita fokuskan kepada Allah yang mengatasi persoalan kita. Haleluya. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang memimpin hidup kita. Terpujilah Engkau Allah, El Shaddai. Allah yang tidak pernah gagal di dalam menolong, memelihara, menyertai kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Praise you Jesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, Engkau beserta kami, Engkau bersama kami Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Biarkan ini menjadi pernyataan iman kita. Ku tidak bimbang, Sebab Tuhan sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkaulah perlindungan kami yang aman. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Yang
Haleluya. Itulah pernyataan iman kita. Apapun kondisi, keadaan yang begitu sulit, yang sedang mengancam kita, ketahuilah bahwa Yesus memberikan kepada kita kemenangan. Dia telah menang. Dia terus membawa kita kepada kemenangan. Sampai kepada kemenangan yang akan kita lihat pada waktu Dia memerintah dalam kerajaan damai-Nya dan di dalam kekekalan. Sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 64 ini memiliki keterkaitan sebenarnya dengan Mazmur 63. Di dalam Mazmur 63, fokus dari pemazmur yaitu Daud adalah kepada Allah dan kerinduannya pada waktu dia sedang mengalami kesendirian di pegunungan Yehuda. Kita tahu bahwa kondisi ini seperti umumnya yang diceritakan Daud waktu dia mengalami kesendirian. Tetapi kita tahu di sini bahwa ini bukan pada waktu dia belum jadi atau belum mengalahkan Goliat, karena dia juga ada di padang-padang penggembalaan di Yehuda. Tetapi ini adalah pada waktu dia sedang ada di dalam kejaran musuh. Mazmur 64 merupakan mazmur ratapan. Kembali lagi bahwa mazmur ratapan ini bercirikan, pertama itu ungkapan kesulitan, penderitaan, keadaan yang sesak. Dan bagaimana dia berseru untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Lalu nanti kita melihat bagaimana Tuhan bertindak. Dan akhirnya adalah sebuah ajakan, seruan untuk memuji Tuhan atas perbuatan-perbuatannya dan atas pembelaannya. Kalau kita melihat kondisi daripada perkataan Daud di sini, Daud sedang ada di dalam ancaman musuh yang menginginkan nyawanya. Ini biasa juga dikenal sebagai mazmur perlindungan. Coba kita lihat ayat 2-7. Apa ancaman, apa keadaan yang Daud sedang alami? Dikatakan, ya Allah, dengarkanlah suara keluh kesahku. Jadi kalau kita berkeluh kesah, kemana kita datang? Ke Tuhan. Ungkapkan dulu ke Tuhan. Dia Allah yang punya hati yang begitu besar. Dia gak marah kalau kita mengucapkan ini. Dan membuat dia akan mendengarkan doa kita. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang beringas. Sembunyikanlah aku terhadap gerombolan penjahat, terhadap kerusuhan para pelaku kejahatan. Mereka menajamkan lidahnya seperti pedang dan membidik kata-kata yang pahit seperti anak panah untuk memanah orang yang tulus hati dari persembunyian. Sekonyong-konyong mereka memanah dia tanpa takut. Mereka saling menguatkan dalam perbuatan jahat. Mereka berunding untuk memasang perangkap dengan diam-diam. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati manusia. Ayat 2-7 ini berisikan rancangan musuh-musuh Daud. Rancangan untuk membunuh. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau ini dalam posisi Absalom yang berusaha menggulingkan Daud. Ada rencana menggulingkan dan upaya untuk mengutuk, mengirimkan kutukan dengan kuasa kegelapan untuk menghancurkan Daud. Jadi kondisinya mungkin ada upaya rancangan untuk menggulingkan, rancangan untuk menghancurkan, atau mungkin dalam kegelapan, itu biasa bicara mengenai kuasa-kuasa kegelapan, ya, bahkan mungkin memakai kuasa mistis untuk membunuh. Kita tahu di dalam perpolitikan, bisnis, pekerjaan, orang-orang yang gak suka, yang berusaha menyingkirkan kita,
Ada saja yang ditaruh nanti di dalam tempat pekerjaan kita, di meja kerja, di ruang kerja kita. Orang-orang yang berusaha untuk memakai kekuatan mistis untuk membuat kita celaka, membuat kita mungkin berada di dalam sakit-sakitan yang gak jelas. Ada saja caranya. Dan ini juga berlaku kepada Daud. Dia mengatakan ada orang-orang yang di dalam kegelapan melakukan segala macam upaya skema untuk menjatuhkan. Bahkan juga dengan lidah mereka. Mungkin mereka mulai memakai hoax, mulai mengobarkan kebencian, mulai mengobarkan berita-berita palsu atau ancaman-ancaman. Jadi kita jelas melihat ini kondisi umum. Bahkan sekarang ini pun masih berlaku kepada kita. Lalu ayat yang 8 memperlihatkan setelah kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan sampai begitu beratnya kondisi dia dan besarnya ancaman musuh. Ayat 8 mengungkapkan pembalasan dan tindakan Allah terhadap musuh-musuh Daud. Kembali lagi, bagaimana Allah bertindak. Bagaimana Allah membalikkan keadaan. Tetapi, jadi kalau kita ketemu kata tetapi di Alkitab ini kita bersyukur. Jadi artinya keadaan belum selesai. Ya. Pertarungan belum selesai. Dan biasanya tetapi itu menggambarkan satu hubungan kontras. Oke, kamu boleh merancang yang jahat, tetapi Allah. Kita lihat di sini bukan Daud. Allah. Allah yang bertindak. Allah yang menginisiasi. Allah yang memanah mereka. Sekonyong-konyong mereka terluka. Jadi Allah yang melakukan pembalasan yang adil. Gak perlu kita melumuri darah dengan tangan kita dengan darah musuh. Kita balas kejahatan mereka dengan kebaikan. Kita memberkati, mengampuni, melepaskan, dan juga berbuat baik. Kita seperti dikatakan oleh Paulus menaruh bara di atas kepala mereka. Lalu dikatakan Tuhan membuat mereka tersandung oleh lidahnya sendiri. Jadi si musuh itu yang akan berbalik, perkataan mereka justru menyerang mereka kembali. Semua yang menyaksikan akan geleng-geleng. Seperti apa mengatakan keheranan atau takjub, atau mungkin mereka mengatakan, wah kok bisa ya? Heran oleh pembalasan. Tetapi takjub ini membuat mereka juga akan menjadi takut kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa ini pasti Tuhan yang melakukan. Gak mungkin. Bagaimana mungkin Daud bisa melawan mereka? Pasti Tuhan. Coba kita bilang ya. Mampukah satu orang melawan 3.000 orang yang sedang mengejar Daud ini kan 3.000-an orang. Taruhlah dia dengan orang-orang di gua Adulamnya. Mungkin berapa? 100, 200, 300. Udah kebanyakan kalau di gua tinggal 300 orang. Tetapi kita bisa melihat Tuhan melakukan, membalikkan keadaan. Kita bersyukur kalau Tuhan itu adalah ahli di dalam serangan mendadak. Ya. Kalau kita bicara mengenai perang yang khusus, selalu ada yang namanya unsur dadakan. Di mana orang lagi terlengah, lagi tidak awas, di situ kita melakukan sebuah serangan. Tuhan melakukannya dan membuat orang menjadi takut. Lalu efeknya apa? Apa cuma begitu kemudian orang benar petantang-petenteng, hore saya menang? Enggak. Lihat, apa tujuan Allah melakukan itu? Supaya mereka memberitakan perbuatan Allah. Dan memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Jadi tindakan itu menjadi cara Tuhan untuk membuat orang takjub. Lalu orang mulai memberitakan karya Tuhan. Jadi tujuan keajaiban, mujizat itu bukan cuma untuk gaya-gayaan. Bukan pamer show of force gitu ya. Memperlihatkan pamer kekuatan. Kalau orang-orang fasik
Biasanya mereka punya ilmu lawan ilmu lain, pamer, pajang jimat, pamer jimat, perang jimat. Tidak. Kepada kita, ketika Tuhan melakukan pembalasan, cuma satu tujuannya. Supaya mereka memberitakan tentang perbuatan Allah yang ajaib. Kita memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Jadi menjadi cara untuk kita mengatakan, hey, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu setelah kita mulai memberitakan itu, ayat 11 ini ditutup dengan pujian. Jadi kembali lagi, walaupun dimulai dengan persoalan, akhirnya adalah sebuah ungkapan pujian, adorasi, pengagungan kepada Allah. Dan ini adalah 3 rangkai pujian. Apa itu? Dikatakan, hendaklah orang benar atau orang setia bersuka cita karena Yahweh. Ingat, Mazmur ini selalu mengajarkan kepada kita, kalau kita memuji, itu selalu ada dasar. Ini yang namanya tindakan iman. Tindakan yang didasarkan kepada firman Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita bersuka cita? Bukan karena dapat bonus. Bukan karena kekayaan kita bertambah. Bukan karena kita mungkin dapat promosi. Mungkin kita bisa menyelesaikan pendidikan yang lebih baik. Walaupun itu semua baik. Tetapi bukan karena itu alasan kita bersuka cita. Alasannya karena Yahweh, karena Tuhan. Marilah kita arahkan semua dasar pekerjaan kita itu. Dasar kita bersuka cita adalah Tuhan semata-mata, tidak ada yang lain. Rangkai pujian kedua adalah, hendaklah kamu bersuka cita dan hendaklah kamu berlindung kepadanya. Taruhlah perlindungan kepada Tuhan. Bukankah ini yang selalu kita dengungkan ketika Tuhan bekerja? Di mana tempat aman? Hanya kepada Allah. Bukan dalam kekayaan, bukan di dalam rencana-rencana jahat, tetapi dalam Tuhan semata-mata. Karena Dia perlindungan kita. Jadi kita bersuka cita, kita memuji karena Allah, karena kita menaruh perlindungan kita kepadanya. Dan yang ketiga, karena orang itu lurus hatinya. Jadi pada waktu mengalami tekanan, kita tetap menjaga hidup kita itu benar. Dan ini kan tidak mudah. Kecenderungan kita akan menjadi ditarik kepada, kalau misalnya masa lalu kita belum beres gitu ya, kita akan ditarik kepada luka-luka kita, trauma-trauma kita. Dan akhirnya kita menjadi jauh dari kehendak Allah. Persoalan banyak membuat orang itu menjadi pahit. Saya katakan ada sebuah buku cukup tebal, 400 halaman lebih. Judulnya Goodbye Jesus. Ditulis oleh seorang yang pernah memimpin sebuah gereja 15.000 orang. Sebuah gereja besar, berhasil. Tetapi kemudian, oleh karena persoalan-persoalan yang dia alami, yang ada kaitannya dengan luka-luka masa lalunya, ketidakberesan di dalam keluarganya, dia kemudian gagal di dalam pernikahannya, dia ditolak oleh organisasinya. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Di dalam kesuksesan pelayanan. Tapi kemudian karena masa lalu yang belum dibereskan, membawa dampak kepada pernikahannya, lalu membawa dampak kepada organisasinya, dan akhirnya meninggalkan imannya. Berarti dengan resiko bahwa dia akan binasa. Itu sebabnya tidak ada orang masuk neraka itu terpaksa. Itu adalah keputusan mereka dengan sengaja memberontak, meninggalkan kasih karunia Tuhan. Apakah Tuhan inginkan? Tentu tidak. Tetapi manusia yang terus-menerus memberontak. Jadi awalnya karena kepahitan, kekecewaan, masa lalu luka-luka yang gak beres.
Akhirnya ketarik. Dan biasanya kapan? Pada waktu mengalami kesulitan. Kita mulai teringat akan kegagalan-kegagalan kita. Kita kemudian terdorong bertindak karena luka-luka kita. Jadi itu namanya mekanisme pertahanan diri. Ada orang luka mempertahankan dirinya dengan luka-lukanya, dengan amarahnya, dengan keadaan di mana dia berusaha mendikte atau mengintimidasi orang. Kalau kita melihat di sini, Daud mengajarkan, ketika kamu mengalami kondisi berat, ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi izinkan Tuhan bertindak. Tujuannya agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemudian respons kita adalah memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Dan hal ini dilakukan oleh Yesus juga. Ketika dia dikepung oleh musuh-musuhnya, orang Farisi, orang-orang Saduki yang membenci Yesus karena mengobrak-abrik bait suci. Menggoyahkan posisi politik mereka. Mengancam kelanjutan ekonomi mereka. Memanfaatkan bait suci untuk kekayaan diri. Orang Farisi yang membenci karena ajaran Yesus bertolak belakang dengan ajaran-ajaran tradisi mereka yang memberatkan dan menindas. Dan begitu banyak orang-orang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan, datang kepada Yesus, mengeluh-elukan dia sebagai raja. Belum lagi orang Roma yang begitu marah melihat Yesus itu kok lebih populer daripada kaisar. Dan apa yang terjadi? Dikelilingi oleh musuh, dikepung oleh musuh. Yohanes 17 itu doanya Yesus. Saat dia sedang mengalami tekanan berat di Getsemani. Kalau kita perhatikan bagaimana Yesus menanggung semua itu. Dan sampai dengan sabar menanggung itu di kayu salib. Kita bisa melihat itulah yang kita beritakan sekarang ini. Allah membalikkan keadaan. Orang mengira, setan mengira dia sudah menang. Karena berhasil menyalibkan anak Allah. Padahal justru kebalik. Disitulah Allah membalikkan kondisi. Dan membuat Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena dia tidak berdosa. Allah berkenan atas korbannya dia. Dan dia adalah kurban yang berkenan di hati Tuhan. Dan oleh karena itu, melalui Yesus dan hanya oleh Yesus semata-mata, manusia bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh karena Yahweh, oleh karena Yesus yang telah bertindak atas kita. Apa musuh kita yang terbesar? Setan, dosa, kedagingan. Itu musuh kita. Setan, dosa, kedagingan, ya. Dosa itu kedagingan dan keduniawian. Ini musuh besar kita. Dan itu tiap hari mengelilingi kita. Jadi bukan saja orang jahat ya yang berniat, tapi dunia ini kan sekarang menekan orang Kristen. Tidak lagi nyaman. Tetapi buat kita diingatkan senantiasa. Kita tidak beribadah untuk kenyamanan. Tapi beribadah untuk kekudusan. Dan Tuhan mau kita beribadah bukan cuman tampak luar. Tapi kedalaman pemahaman iman kita. Dan itu kan biasanya teruji pada waktu kita mengalami kesesakan. Kesulitan. Bahaya. Bahkan maut sekalipun. Jadi di sini Mazmur ini mau mengatakan musuh kita itu memang setiap hari akan berusaha mengancam kita. Dunia setiap saat berusaha untuk memelencengkan kita dari jalur Tuhan. Setiap hari iblis itu berusaha bagaimana caranya menarik orang Kristen keluar dari iman mereka. Meninggalkan kasih mereka kepada Kristus. Bayangin tiap hari setan berancang itu.
Bagaimana membuat hamba-hamba Tuhan jatuh. Bagaimana membuat orang percaya itu kepahitan dengan Tuhan, dengan gereja, dengan kekristenan. Dan kemudian dibuat dengan begitu hebatnya dunia ini. Dan kenikmatan kesenangan dunia. Keperkasaan, kekayaan, kuasa, popularitas. Sehingga orang-orang mengatakan, layak gak ya saya ini ya menderita begini? Sementara kok kayaknya orang sana enak-enak aja. Diberkati. Tapi hari ini kita diajar untuk menyadari keadaan musuh ini. Membuat kita justru harus terus bersiaga penuh. Memakai seluruh selengkap senjata Allah dalam hidup kita. Seperti orang Israel sekarang. Karena mereka ini kan bangsa dengan dikelilingi oleh musuh semuanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengaktifkan semua warga mereka untuk bisa siap siaga kapanpun. Anak-anak muda mesti masuk dinas militer. Belajar berperang. Mereka yang sudah keluar dari dinas militer terus diaktifkan lagi. Sampai usia tertentu untuk mereka siap. Semuanya siap. Dengan kata lain, kalau kita membangun kesadaran bahwa musuh kita ini adalah mengelilingi kita, maka kita harus membangun kesadaran penuh untuk bersiap siaga. Ada pepatah mengatakan, kalau kamu tidak waspada, maka kamu sedang tidak siap siaga. Kamu sedang akan mengalami kehancuran penuh. Jadi kita mesti waspada, dan wujud dari waspada adalah kita siap siaga. Kalau kita mengatakan dalam istilah militer siaga satu, itu harus tidak ada yang namanya libur lagi. Dan di dalam persenjataan kita itu sudah senjata amunisi yang mematikan. Bukan lagi amunisi peluru kosong atau peluru karet. Enggak, amunisi yang mematikan. Dan kita tahu kita punya amunisi yang mematikan kuasa kegelapan, yaitu firman. Dikatakan bahwa kita mengalahkan ular naga itu dengan apa? Dengan darah anak domba. Dengan kata-kata kesaksian kita. Dan karena sikap kita yang tidak mencintai hidup ini bahkan sampai mati. Dan itulah yang harus kita pegang setiap hari. Dan karena itu, biarkan nanti Tuhan akan bekerja. Dan dengan kesadaran penuh, kita tahu bahwa Dia yang berperang bagi kita. Dan akhirnya nanti, kita akan membawa kemuliaan kembali kepada Tuhan. Karena melihat kesejahteraan orang-orang yang berlaku setia kepadanya. Kiranya Mazmur ini mendorong kita, orang percaya, untuk berpegang teguh kepada pertolongan Tuhan. Dan menyadari, serta siap siaga, memakai selengkap senjata Allah di dalam hidup kita. Dan berperang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berdoa Tuhan kiranya setiap kami selalu akan waspada, siap siaga. Dan menyadari hanya pertolongan kami datang dari Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau damai sejahtera serta kasih karunia yang melimpah. Kebenaran, sukacita, damai serta oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia pada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.